Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Jumat 1 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung belum menerapkan tilang elektronik. Saat ini penerapan tilang elektronik baru di ruas tol Jabodetabek. Manajer operasional PT Waskita Sriwijaya Tol, Sabdo Ari mengungkapkan, belum ada rencana pemasangan peralatan tilang elektronik. Penerapan tilang elektronik di ruas tol harus memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kerjasama lintas instansi, dan diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan tilang elektronik di ruas tol adalah ada dua jenis pelanggaran, yakni kelebihan kapasitas atau overload dan kecepatan di atas ketentuan 120 km per jam atau overspeed. Rinciannya sendiri, pelanggaran overload di tol Trans Jawa, sementara pelanggaran overspeed di tol Trans Jawa dan Sumatera. Ini bertujuan dapat mengurangi angka kecelakaan dan kejahatan di jalanan. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Diduga takut dikejar anjing, dua bocah laki-laki Lutfi Satrio 13 tahun dan Firza 13 tahun menceburkan diri dan tenggelam di danau bekas galian di belakang perumahan Azapa Residen, Jalan Talang Petai, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Palembang, Jumat 1 April sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dua bocah Lutfi Satrio 13 tahun dan Firza 13 tahun tercebur ke danau bekas galian dan tenggelam. Diduga kedua anak tersebut berlari dari kejaran anjing. Kapolsek Pelaju Ibtu Firmansyah melalui Babin Kamtibmas Bribka Syahrial membenarkan adanya dua anak yang tenggelam. Informasi yang diterima, kedua anak laki-laki itu takut dan panik saat dikejar anjing. Firza dan Lutfi menceburkan diri ke danau. Setelah dilakukan pencarian kurang lebih 5 jam, dua bocah yang tenggelam sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, akhirnya Firza 13 tahun berhasil ditemukan tim Basarnas, Polrestabes Palembang dan Mapolsek Pelaju Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban penjualan minuman keras di wilayah Ogan Ilir. Penertiban dapat dilakukan bersinergi dengan kepolisian. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar berharap dengan ditertibkannya perdagangan miras di Ogan Ilir, pelaksanaan ibadah puasa bisa berjalan dengan kondusif, aman dan nyaman, terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Kejahatan dan tindakan kekerasan yang terjadi sebagian besar dipengaruhi oleh minuman keras. Polres Ogan Ilir melakukan pemusnahan minuman keras bertempat di halaman Mapolres Ogan Ilir Jumat 1 April. Wakapolres Ogan Ilir Kompol Hardiman mengungkapkan, total sebanyak 622 botol miras disita dari toko dan warung remang-remang di sejumlah lokasi Ogan Ilir. Selain miras berbagai merek dan ukuran kemasan botol, petugas juga menyita 18 jerigen tua atau 16 liter. Eti, Sumeko TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Gubernur Sumsel Haji Hermanderu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto, Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi, dan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo meninjau langsung pendistribusian minyak goreng curah di Pasar Lemabang, Palembang, Jumat 1 April. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, sudah 2 hari dilakukan pendistribusian minyak goreng curah. Hari pertama sudah tersalurkan 2.500 liter dan Jumat 1 April mencapai 5.000 liter.
Dari peninjauan produsen telah memproduksi minyak goreng sebanyak 120 ton per harinya. Kapolri berharap kepada produsen agar minyak curah segera didistribusikan secepatnya kepada masyarakat. Hal ini guna memudahkan masyarakat untuk mencari minyak di pasar dan tidak menimbulkan antrian panjang. Kapolri juga meminta kepada Kapolda Sumsel dan stakeholder yang terkait untuk bisa mengawal bersama mengatasi permasalahan minyak goreng. Sementara itu, masyarakat sudah mengantri minyak goreng curah di Pasar Lemabang sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang mengantri rata-rata membawa dirijen kapasitas 5-10 liter. Masyarakat dibatasi membeli minyak goreng curah maksimal 10 liter dengan syarat menunjukkan KTP. Untuk harga per liternya dijual seharga 14.000. Setelah menunjukkan KTP, pihak pasar akan memberikan kupon yang ditukar minyak goreng curah. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Musi Banyuasin kembali menghadirkan 5 saksi di persidangan kasus dugaan korupsi pendistribusian bansos untuk 15 kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019. Perkara ini menjerat 2 oknum ASN pada Dinas Sosial Muba, Putra Sumitro 54 tahun dan Marjas 48 tahun, yang dihadirkan secara virtual dalam sidang yang digelar Jumat 1 April. 5 saksi yang dihadirkan Rosdia Juwairia, Rika Anggraini, Neji Juanda, dan Hartawan. Saksi yang dihadirkan tersebut adalah pihak kecamatan serta pihak ketiga pendistribusian bansos. Keterangan saksi intinya menerangkan terkait sewa angkut atau mobilitas bansos berupa pendistribusian beras di 15 kecamatan, baik menggunakan angkutan darat maupun angkutan perairan. Di tengah persidangan, Majelis Hakim diketuai Sahlan Effendi SHMH meminta kepada pihak JPU Kejari Muba untuk menghadirkan camat. Karena dari keterangan saksi kali ini disinyalir adanya pemotongan biaya angkut atas perintah camat, yang diduga turut serta menerima sejumlah aliran dana dari perkara ini. Usai sidang, JPU Kejari Muba mengatakan pada persidangan selanjutnya akan memanggil camat sebagai saksi sebagaimana perintah Majelis Hakim. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.